Di akhir tahun 2025 kemarin, Lombok bagian barat menjadi pilihan tempat untuk stay bagi keluarga kami jalan-jalan waktu itu. Memasuki tahun 2026, pertama-tama aku ucapin selamat tahun baru buat semua yang nonton. Meskipun sebenarnya video ini aku edit udah di bulan April ini ya. Dari kemarin sibuk, jadi nggak sempet ngedit sama sekali. Kita geser ke Lombok bagian selatan, ke daerah yang katanya sekarang jauh lebih dipadati sama turis-turis. Kuta, Lombok, daerah yang katanya vibes-nya kayak di Bali tahun-tahun 1980-an. Kita stay di Hotel Bintang 5 yang katanya punyanya BUMN. Kita nginep selama 3 malam sebelum pulang ke Malang. Di video ini, aku juga mengunjungi beberapa lokasi yang menurut aku menarik untuk coba dikunjungi. Pertama-tama ada rumah adat suku Sasak asli Lombok, tempat belajar sejarah dan asal-muasal penduduk asli di Pulau Lombok dari sebelum kepulauan kita tercinta ini dipanggil Indonesia, guys. Main ke ujung selatan barat Pulau Lombok, yaitu daerah Sekotong, terus nyebrang ke Pulau Gili-Gilian, tapi bukan Gili Trawangan. Explore beberapa kuliner yang ada di Lombok Selatan, dan terakhir nyempetin coba sirkuit balap yang lagi ngehits di Indo. Apalagi kalau bukan The Mandalika International Circuit. Tentunya video ini aku juga nggak sekedar asal buat, tapi biar bisa jadi kenang-kenangan buat keluargaku sampai nanti selama-lamanya. Jadi bagi yang udah mau nonton video ini, aku ucapin terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kalian jadikan referensi bersama ya. Selamat menonton. Apa yang lebih baik daripada mengawali tahun dengan beribadah? Kayaknya nggak ada ya. Hari pertama di tahun 2026, kita sempat singgah di tengah perjalanan buat nemenin papa berdoa di sebuah vihara. Vihara ini udah ada cukup lama dan menjadi salah satu pusat tempat pembelajaran agama Buddhis di Pulau Lombok. Buat kalian yang pengen berkunjung ke sini untuk tujuan berdoa ataupun belajar agama Buddhis, kalian bisa langsung coba aja hubungi ke nomor telepon yang aku taruh ini ya. Yang sembahyang cuman papa ya, karena di rumah sisa yang masih beragama Buddha, sisa papa, sedangkan kita semua udah Nasrani. Cuman ya saling menghormati, guys. Agak susah nyari tempat makannya karena banyak yang tutup ya. Mungkin karena tahun baru. Cuman kita udah nemu, namanya Rumah Makan Kania. Ayam taliwang lagi. Siap kamu makan taliwang lagi? Sangat siap. Ini manis juga ya? Bumbunya agak beda ini guys, sama yang udin kemarin. Yang pedas mana lah? Kita pesen macem-macem kali ini. Ini yang pedas, ini pedas ini. Pedas, goreng, bakar manis, sama bakar biasa ya. Yang ini bakar biasa. Enak nggak? Sama yang kemarin enak mana? Lebih enak kemarin sih. Bumbunya lebih enak yang kemarin. Bener, pedas. Pol. Sekarang jam 4:15, barusan nyampe di Desa Adat Sade ya,
suku Sasak ini sama Ibu Helen. Kita mau masuk, barusan ini guide ya. Kita kayak panggil guide satu buat nonton masuk di dalam. Nanti kita lihat dalamnya kayak apa. Jadi sebenarnya ada dua ya kayaknya yang terkenal. Satu itu Sade, satu lagi Ende tadi. Tapi kayaknya Ende lebih kecil dan lebih sepi. Misi ya Bu. Di kanan kiri itu banyak toko-toko hasil tenunan ya Bu ya? Hasil tenun ya? Hasil tenunan dari kapas. Ini nemu satu pohon yang unik di sini. Katanya ini pohon cinta guys. Dulu tempat. Oh, sorry. Ya, oke, sekek dua. Lagi. Tempat untuk menyampaikan cinta ke pasangannya katanya. Siapa? Siapa namanya? Najwa. Najwa. Yang ini? Arta. Arta. Pemimpin ya ini di sini? Bukan. Yang situ tanyain yang situ. Oh gitu. Rambutnya memang merah ini warnanya. Yang Manchester United. Manchester. Ini contoh dalam di rumah adat Sasak guys. Agak pendek ya. Atapnya agak pendek. Ini ada yang tinggal ya Pak? Ada. Jadi di pintu masuk pertama ini ruang tidur sama ruang tamu. Lalu begitu masuk lagi di belakang ini dapur guys. Terus semua rumah Mas. Hanya satu kamar. Sama kamar ini kamar mandi ya? Bukan. Oh, kamar. Ini balik dalam tempat tidur anak gadis, melahirkan tempat sembahyang. Oh iya. Ya. Ini anak ini baru beli gelang. Asli dari hasil kerajinan tangan rakyat sini ya? Berapa kamu beli harganya? Belum tahu Papa yang beliin. 25.000? 35? Iya. Mana minta uang, Teman? Buat beli juga. Kita bakal nginep di sini selama 3 malam. Jadi tanggal 1, 2, 3. Dan ternyata hotelnya gede ya. Cukup gede. Ini Pullman Resort. Dan belakang itu langsung laut ya. Jadi kamarnya itu simple aja, bentuknya persegi panjang benernya. Tunggu Gwen, tunggu. Kamu. Di sini super king size bed, terus di depan langsung ngadep TV. TV-nya 55 inch, tentunya udah smart TV juga ya. Di sini standar aja ya, colokan, pengatur lampu, terus ada jam. Dan ini spot favorit aku guys. Di sini ini balkon. Cuman ada satu seat di sini, tapi yang penting ada asbak kalau buat aku. Kalau kalian masuk lagi di sini, nah yang kotak ini perlengkapan ya guys. Ada air mineral isinya, terus gelas wine, kulkas. Ini kayaknya kopi, gula dan semacamnya. Toiletnya kayak gini. Ya, buat yang berpasangan sah pasutri mau eksplorasi dunia ini kayak gini. Kalian bisa mandi langsung kelihatan dari tempat tidur. Kita tes ya airnya. Dingin. Kita lihat anakku tak kasih air. Dingin. Masih di Pullman Resort, Lombok Selatan di daerah Kuta.
Ini sekarang jam 8 malam ya. Kita mau keluar makan kayaknya. Kita nemu satu tempat makan ramen ya ini. Tempatnya kecil banget. Nih. Jadi dia modelnya kayak izakaya bar gitu ya. Tempatnya kecil. Kayak model teppanyaki gitu. Kita tes mie-nya guys. Panas ya, ngepul-ngepul. Agak hambar. Mungkin otentik Jepang itu ya kayak gitu ya. Nggak tahu lagi. Pesen best sellernya di sini. Satu lagi best sellernya sini. Kuahnya warnanya kuning kalau yang ini guys. Kita coba. Kita tes ya. Sebenarnya kalau untuk orang Indonesia kayaknya cenderung agak hambar ya rasanya ini. Cuman it's okay karena perut lapar guys. Selamat pagi lagi guys. Ini tanggal 2 Januari ya, 2026. Di hari keempat dari Lombok, masih di hotel sekarang. Sekarang jam 9 pagi. Kita mau breakfast dulu, terus ajak keliling sebentar ya, kasih lihat hotel tournya. Tapi sekilas saja kayaknya. Oke? Hotel Pullman Resort Mandalika ini dibuka untuk umum sejak bulan Oktober tahun 2022. Total terdapat 257 kamar dengan luas lahan 45.000 meter persegi. Hotel ini tentunya sudah dipersiapkan untuk menerima tamu skala besar. Untuk dapat bermalam di sini, rate per malam dimulai dari harga 2 jutaan pada normal season sudah include dengan breakfast. Pilihan menu breakfast yang tersedia benar-benar bervariasi mengingat tamu hotel yang menginap datang dari berbagai negara. Tapi jujur aja, aku agak kurang cocok sama rasa-rasa makanannya. Masih satu lantai dengan tempat breakfast, hotel ini juga mempunyai fasilitas meeting room dengan beberapa macam ukuran ruangan. Resort ini juga menawarkan jasa spa and massage dengan harga start dari 400 ribuan. Di samping spa, ada fasilitas gym yang bisa dimasuki menggunakan akses kartu pintu kamar kita masing-masing. Yang aku paling suka itu bagian kolam renangnya ini. Bentuknya itu nggak kaku dan view-nya langsung menghadap ke laut di belakang. Spot terakhir yang bikin hotel ini spesial yaitu pantainya. Dengan view menghadap ke selatan langsung ke laut lepas. Tentunya jadi daya tarik tersendiri buat kalian yang berkunjung ke sini. Ada rombongan kerbau lewat guys. Nih kelihatan nggak di kamera? Kayaknya dibawa keliling sama bapaknya ini. Kerbaunya pak? Ini mau dibawa kemana? Buat cari makan. Banyak, totalnya berapa? 37. 37 ya? Urus sendirian? Iya, sendirian. Hebat. Iya pak, makasih pak. Guys, sekarang jam 11 siang. Kita udah keluar hotel barusan. Dan kita mau pergi ke satu tempat namanya Lembar ya. Sekotong, kita mau makan siang di sana. Perjalanan kurang lebih 2 jam katanya. Jadi lumayan jauh. Karena kemarin itu katanya ombaknya lagi gede, jadi tempat makannya dipindah sama mereka, jadi di daerah pinggiran. Jadi kita cuma tinggal jalan aja. Nih, jalan di jembatan ini. Itu dia tempat makannya. Kalian lihat gak? Yang ngapung. Ya, kita bakal makan di sana, guys. Satu hal yang unik di sini guys, jadi meskipun kita nggak jadi makan di tengah laut, tapi tetap langsung milih ikannya langsung dari karamba ya. Karamba pengapung gitu, tengah laut kayak gini.
Ini cuma nggak tahu ini ikannya mana ini yang dijual nih. Oh sana ya, ikan kerapunya di sana guys. Yuk kita coba lihat. Ini kalau sekali kepleset di sini ya udah biur. Jalannya kecil ini guys. Oh ini kerapunya. Itu berapa kilo mas? Yang paling besar? Iya. Artinya berapa kilo aslinya? Kelihatan nggak? Wah ini dia guys. Lobster makan siang kita. Mantap nih kayaknya. Ukurannya nggak terlalu gede. Ini loh. Ayo ujungnya ini kamu pegang. Enggak mau. Loh. Kakap aja. Kakap malah lebih nggak enak kamu pegang, ini enak nih pegang gini nih. Makanan kita udah datang. Kita di sini pesen macem-macem ya. Ada ikan bakar, ikan kuah kuning, ikan steam. Terus ya spesialnya ini kita pesen lobster mutiara. Ada apa ini? Lobster. Lobster mutiara guys. Kita coba ya. Kita cocol sambal. Waduh, sambal kan Kan? coba ya nih. Manis, sumpah manis. Coba ya. Nah. Hampir setengah 4 sore guys, kita habis selesai makan di Tanjung Kelor, di Bluefin barusan. Dan rencananya benernya barusan mau langsung balik, cuman nggak jadi ya. Kita mau nyebrang ke pulau Gili apa namanya? Gili Kendis. Gili Kendis guys, karena si bocil ada yang mau main jet ski sama ngajak snorkeling, jadi kita mau asik-asikan dulu di sana bentar. Begitulah Pulau Gili Kendis guys. Ternyata nggak segede bayangan kita ya. Pulaunya kecil banget, cuman ada satu warung, ada toilet sama musola gitu. Sekarang lagi nungguin Raiden aja, dia lagi main jet ski, kayaknya nggak lama lagi selesai sih. Terus habis dari pulau yang sini mau hopping ke satu pulau lagi, deket sini juga. Gili apa ya? Gili Menuk atau apa ya tadi namanya? Nggak dengar. Ya itulah. Habis itu baru balik lagi ke Tanjung Kelor tadi. Nyamperin bokap nyokap. Kita lagi di Gili Nangguk nih guys. Kita lagi nungguin ponakan-ponakan kasih makan ikan ya. Terus snorkeling, mungkin lihat ada karang nih. Ada karang nggak ya di sini? Ada karangnya. Ini banyak kan anak-anak kecil sih yang main ya. Main. Terus sebenarnya memang lebih enak dibanding pulau yang tadi yang sebelumnya. Gili Kedis. Karena lebih sepi. Terus lebih luas, jadi nggak desak-desakan kayak tadi ya. Terus habis ini mau kemana? Habis ini kita balik ke tempat yang tadi, terus Tanjung mungkin Kelor. Tanjung Kelor, terus mungkin Pulang ke hotel. kita mandi. pulang ke hotel, mandi, istirahat, terus kita lanjut makan. lagi untuk nyari makan. So stay tune. Stay tune. Selamat malam guys, sekarang jam 8:30 malam udahan, kita lagi keluar cari makan. Kita lagi di Jiangnan Chinese Eatery. Sebenarnya tadi udah booking ya, tapi nggak tahu kenapa ini penuh ini. Jadi katanya suruh nunggu dulu beberapa
menit dulu. Akhirnya guys, setelah menunggu penantian yang cukup lama, akhirnya makanannya keluar. Belum semua ya, baru satu persatu. Cuman kita coba aja. Ini kita pesen nasi goreng telur. Nasi goreng telur. Kita nggak akan nge-review makanannya semua ya. Kita cobain satu suap aja, buat kasih tahu ke kalian kira-kira tempat ini worth it apa enggak buat didatengin. Kita coba ya. Dari baunya enak guys. Lumayan nggak? Lumayan. Sesuai harga sih. Harganya tadi 65 ribuan ya. Nasi goreng telur 65.000. Harga bule guys. Makan dulu terus lanjut besok ya di Day 5 di Lombok. Oke? Dadah. Ngawasi BA itu loh, 150.000. Selamat siang guys, balik lagi bareng kita. Ini di Day 5 ya, di Lombok. Hari terakhir kita benernya. Sekarang kita lagi ada di sirkuit internasional Mandalika. Kita mau cobain taxi ride di sini. Jadi ada mobil yang di-provide sama mereka, tapi kita nggak boleh nyetir ya. Jadi disetirin sama orangnya. Dan ya, kita bakal seru-seruan nanti di dalam. Nih, di gate 17. Ini yang pengen minta naik mobilnya nih, pengen coba di sirkuit. Oke, tos dulu. Ini dia guys, mobil yang bakal aja kita keliling ya, 2 lap. Nanti Pak sopirnya yang mana ini? Saya. Oh siap. Pak siapa Pak namanya Pak? Ini Pak Dedi Pak. Ya Pak, mohon bantuannya Pak ya. Ya, dari mana? Dari Malang. Malang. Ya. Arema. Arema. Ini aku bonek. Oh, nggak apa-apa, saya duluran. Duluran ya. Biar musuhan, saya duluran. Iya. Cold start mobilnya Pak Denny ini guys. Pakai Civic Type R. Wih, ini. Awas ya, ini belok ya. Wah, Wih. Ini yang nyetir pro ini guys. Mau kenceng lagi bisa. Mau gini aja. Ya. Terus kenceng nggak apa-apa Pak. Oh, nah. Wih. Dan sopirnya keren guys. Mantap, mantap. Lintasannya 1,3 km. 4,3 km guys. Rasanya kalau duduk di belakang kayak dilempar-lempar. Gila, sopirnya emang jago ya. Profesional emang beda. Meskipun kayaknya cuman berapa menit, mungkin 2-3 menit, tapi experience-nya memang keren sih. Kita per orang tadi bayar 300.000 ya. Jadi buat kalian yang main ke Lombok, menurutku wajib buat main ke sini. Buat cobain di sirkuit Mandalika Internasional. Gokil.
Selamat sore guys. Ini sekarang jam 6:30 malam ya, udahan. Tapi masih terang emang di sini. Kita balik ke hotel lagi nih. Mau ngajak bocil-bocil renang aja. Nikmatin hotel aja malam ini. Karena besok kita udah balik, jadi kayaknya trip di Lombok sampai di sini aja. Dan ini kolam renangnya rame banget guys. Ini hari Sabtu ya. Kelihatan nggak? Udah sih, jadi kayaknya videonya nyampe di sini kali ya. Yang trip Lombok. Iya. Bener nggak? Betul. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Bye-bye.